Hai, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Kenalin, aku Kansa dan sekarang aku lagi sama teman aku, Maulidia. Nah, di podcast Balada Kehidupan kali ini kita tuh lagi ada di segmen gabut. Mau udah tahu belum gabut itu apa? Apa itu gabut? Gabut itu adalah gak ada bucin, kurang cakep. Nah, gimana kalau misalkan di segmen kali ini kita ngebahas tentang friendzone? Kayaknya seru tuh. Lagian aku juga lagi ngalamin banget nih friendzone. Wah, serius? Serius? Friendzone itu menurut Maul apa sih? Menurut aku kayak cewek sama cowok berteman, tapi pasti salah satunya tuh punya perasaan lebih nih, tapi mereka ya cuma berteman. Sih bener banget. Aku juga pernah ngerasain itu dan aku tadi baca beberapa artikel. Jadi ini tuh friendzone menurut artikel. Nah, friendzone menurut artikel itu katanya friendzone adalah hubungan antara dua orang, sahabatan gitu, tapi hubungannya itu bersifat platonik. Jadi platonik tuh katanya bersembunyi di balik jubah. Jadi mereka tuh berdua punya perasaan, tapi dua-duanya bersembunyi di balik persahabatan aja gitu. Sedih nggak sih? Jadi kayak ngebohongin perasaan sendiri gitu ya. Bener-bener. Terus mau pernah juga nggak ngalamin temen yang friendzone tapi cerita ke Maul gitu? Pernah, sering banyak dan termasuk aku gitu. Terus ada juga tuh mitos yang nyebutin katanya kalau misalkan cewek cowok sahabatan tuh nggak ada yang bisa benar-benar sahabat gitu. Pasti ada salah satu yang suka antara ceweknya atau cowoknya. Itu mau percaya nggak soal mitos itu? Aku percaya banget karena aku ngerasain, terus teman-teman aku juga rata-rata pada kayak gitu. Kansa juga kayak gitu kan? Bener banget. Aku juga teman-teman aku tuh rata-rata yang sahabatan cewek cowok pasti aja ada antara ceweknya atau cowoknya, tapi ya itu kan tadi yang kata artikel juga hubungannya itu bersembunyi di balik pertemanan, jadi ya udah gitu kayak aku cuma bersahabat sama dia bener-bener gitu. Kayak udah aku temen aja gitu. Jadi gak ada perasaan apa-apa. Tadi kan katanya mau pernah ngerasain friendzone dan pasti awalnya tuh kita kan nggak sadar gitu ya pas ada di friendzone, terus akhirnya kita nemuin tanda-tanda dan merasakan gitu kayak kayaknya kita friendzone ya. Tanda-tanda pertama banget yang dirasain pas sadar friendzone tuh apa tandanya? Tandanya tuh kayak aku tuh lebih, misalnya aku nih ya, aku lebih sering kayak ngajak, ayo yuk main kesini kita hangout. Terus aku kayak sering nyeritain dia ke dianya, tapi di apa sih? Di kayak temen aku nih kayak gini, padahal aku lagi nyeritain dia gitu. Kalau Kansa sendiri gimana? Kalau aku pernah sih punya teman kayak dia tuh kayaknya teman friendzone aku ya. Jadi dia tuh nyeritain orang yang dia suka, tapi ke aku. Jadi kayak, hey, ini aku di sini gitu yang suka sama kamu, tapi dia tuh nyeritain orang lain gitu. Terus ada juga biasanya tuh yang friendzone tuh suka kode-kodean. Mau pernah kode-kodean gak? Pernah. Gimana? Sering sih. Paling kayak bikin snapgram, terus story WA. Story WA aja hanya dilihat ke dia Iya gitu. bisa, kadang gak juga gitu. Terus ada juga katanya tuh jadi kalau misalkan dikenalin ke teman-temannya atau ke saudaranya tuh kayak, ini siapa? Temen aku gitu. Wadaw. Kayak aku dong. Oh iya pernah? Ya. Gimana? Ya ditanya kayak, itu siapa kamu? Kamu tuh deket sama dia tuh kayak gimana sih? Temenan aja, ada temenan doang gitu. Padahal ya sebenarnya mah dibalik perasaan temenan gitu. Tapi emang bener temennya kita menganggap apa orang emang temen. Terus tadi kan mau pernah ngerasain juga tuh friendzone, bisa gak sih diceritain sedikit? Aku juga pernah rasain tapi kayaknya mau dulu deh. Gimana ya? Kayaknya sedih juga sih. Kalau aku tuh jadi kayak awalnya tuh chatan sama someone lah ya. Chatannya itu awalnya be aja gitu, biasa aja, tapi kayak lama-lama karena keseringan mungkin ya, terus karena kok dia kayak yang perhatian sih, tapi mungkin ya perhatian dia hanya sekedar perhatian ke temen lah gitu ya, tapi tanpa sadar kan kita masukin ke hati gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak sering nanya-nanya juga kan, nanya-nanya kayak apa sih namanya, nanya-nanya tentang tipe cowok kamu gimana, cewek kamu gimana, terus jadi banyak pokoknya ke arah-arah situ gitu. Iya pokoknya kayak pasti
nanya-nanya tuh ke arah atau enggak pembahasannya tuh ke arah-arah yang berhubungan dengan orang yang suka aja gitu. Itu tuh kenalnya udah lama. Udah lama sih. Sampai sekarang gak tuh? Sampai sekarang. Kalau misalkan aku tuh dulu 2 atau 3 tahun yang lalu, aku tuh punya sahabat temen cowok deket banget, sampai yang bener-bener deket sedekat itu. Terus kayak dia tuh orangnya tuh baik banget, pokoknya siapapun yang kenal dia pasti seneng banget. Sampai akhirnya teman-teman aku tuh bilang gini, Kansa itu tuh bukan baik ke sahabat, itu mah pasti ada perasaan lebih, ada gitu kan. Tapi aku kayak mikirnya nggak mungkin lah, lagian juga kan udah sahabatan, asa nggak mungkin gitu ya kalau misalkan dia suka atau aku suka, pasti nantinya teh jadi ada perasaan gak enak. Kan beda ya kalau pacar apa sih, dekat tapi yang satu nggak suka, sama sahabatan mah kan mau kita ngomong apa aja, mau malu-maluin, mau gimana juga tetap nyaman gitu. Nah sampai akhirnya aku tuh sampai akhirnya aku tuh benar-benar ngerasa dia tuh suka sama aku, dan aku juga ngerasa ada perasaan sama dia. Tapi kita tuh nggak berani bilang, dua-duanya tuh kayak diem-dieman aja gitu bertahun-tahun. Dan sampai akhirnya dia tuh pernah nanya ke aku gini, kita friendzone kali ya. Aduh, langsung disebutin kayak kita friendzone kali ya. Aduh, aku pernah ditanya gitu kan, kayak kita friendzone kali ya. Tapi kan aku kayak apa sih, aku nggak tahu ya dia nanya serius atau bercanda, tapi aku nganggapnya bercanda, jadi aku pas nanya itu dibercandain. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang mah kayak kenapa nggak jawab iya gitu ya, soalnya biar dia tahu kan. Tapi sampai sekarang tuh dia nggak pernah tahu, aku juga nggak pernah. Tapi aku juga kayak apa aku yang kegeeran kan, males juga ya, jadi udahlah kita temenan aja gitu. Tapi sampai sekarang masih temenan gitu. Tapi yang rata-rata friendzone tuh gara-gara kayak mau jujur tapi malah dibercandain, jadinya nggak akan selesai gitu, nggak akan. Dan apa ya, kayak sedih banget gak sih, perasaan yang kita simpan lama tapi sampai nanti tuh nggak akan tahu gitu, karena nggak ada bukan jujur tapi dibercandain gitu. Kayak perasaannya tuh kayak serba salah, mau bilang takut jadi ngejarak sama dia, nggak bilang sedih juga dia tetap gak tahu gitu ya. Pas sadar kayak bertepuk sebelah tangan gitu sih ya perasaannya. Nah terus berarti mau sampai sekarang tuh friendzone? Sampai sekarang. Serius? Oh iya, friendzone kayak gak tau deh, aku ngerasanya sih friendzone. Kalau gitu aku mau ngasih tips karena aku sudah melepas zona friendzone aku. Gak tahu sih, tapi aku sama orangnya masih temenan sampai sekarang. Tapi ini siapa tahu membantu Makmul. Jadi yang pertama itu kamu kurang-kurangin perhatian ke dia. Jadi kita kan suka dienggak-enggak juga kalau udah deket sama orang, ngasih perhatian gitu kan. Tapi sekarang mah kayak kalau misalkan dia baik, cuma teman. Itu harus ditanamkan dalam hati kalau itu cuma ke teman, guys. Ya, teman. Itu teman harus di bold gitu. Terus yang kedua tuh harus kayak mengalihkan kebiasaan kita ke hal lain. Jadi kalau misalkan kita maksain suka ke orang, kan kita nggak bisa juga ya maksain perasaan orang. Jadi kita nyari hal baru supaya hal barunya dapet, temenan sama dia juga tetap. Kalau misalkan maksain bilang terus dianya jadi hilang, kan rugi juga, kita sedih, dianya hilang. Terus gak ada bener-bener temenan, jadi gak temenan gitu. Bener. Terus yang terakhir tuh, yang ini tuh penting tapi nggak penting tapi harus berani banget, harus siap resikonya. Ini soalnya ini berat banget, kayak ungkapin perasaan apa yang kamu rasain, tapi itu kayak terlalu berani banget. Soalnya kadang suka sama orang tuh lebih seru diem-diem gak sih? Iya, soalnya kayak pasti kalau kita ungkapin pasti orang itu bakal ngilang. Kalau misalnya orang itu nggak suka, pasti bakal ngilang, ghosting gitu kan. Kadang suka sama orang tuh lebih seneng sembunyi-sembunyi tanpa harus dia tahu gini. Kadang kalau misalkan pas dia tahu terus tiba-tiba jadi benci ke kita, kan jadi padahal kan aku tidak pernah memaksa suka ke aku, tapi seenggaknya aku udah jujur gitu, pengennya gitu. Tuh kayak tapi gitu. Kan kadang orang tuh udah kita ngomong malah jadi hilang gitu.
Jadi kayak kitanya bertanya-tanya sendiri kan, ya dia kemana sih gitu, kok jadi kayak gini. Jadi nanti malah kita yang nyesel sih gitu. Tapi sekarang mau friendzone, masih berharap akan jadi jadian atau kayaknya udah temenan aja? Enggak sih, aku mah nggak berharap gitu. Kalau aku mikirnya gini ya, nggak apa-apa sekarang kita friendzone juga, temenan kayak gini. Kalau misalnya akhirnya dia sama orang lain, jadi aku ya gak apa-apa, ikhlasin aja. Soal sakit hati biar aku yang nanggung, gitu mah urusan aku. Tapi ya kebahagiaan punya dia sendiri gitu. Kita kan nggak boleh memaksakan. Berarti di enggak juga friendzone juga ngasih kita pelajaran ya. Iya. Ayo udah deh, berarti mau semangat, aku juga harus semangat. Ya, buat Kansa juga semangat ya. Kita harus semangat. Semoga juga mau sama orangnya jadi satu atau enggak, kita tetap bisa temenan sama orang itu. Yang penting masih ada bisa silaturahmi. Bener. Terus mau ada nggak pesan atau kesan yang mau disampaikan ke teman-teman pendengar podcast Balada Kehidupan? Siapa tahu mereka lagi ngerasain friendzone juga. Ya kalau menurut aku, kalian jangan terlalu berharap ya ke manusia. Kalau kalian suka, kalian harus nyiapin diri buat ngungkapin, atau enggak kalian udah pendem aja sendiri. Terus harus mulai belajar untuk mengikhlaskan dari sekarang gitu. Biar nanti pas di saat dia benar-benar pergi, jadi kalian tuh nggak terlalu sakit hati. Ya bener. Kalau dari aku, kalau misalkan teman-teman udah nggak bisa banget untuk disimpan sendiri, ngomong aja sama orangnya, tapi harus siap banget buat kehilangan dia. Tapi sok aja bilang, siapa tahu lagi di perasaan yang sama, dia suka, kamu suka, tapi nggak pada ngomong. Siapa tahu pas kamu ngomong kalian jadian. Kan kita juga ikut bahagia gitu ya, biar gak. Nanti kabari kita ya. Oke deh, jadi itu pengalaman friendzone kita. Siapa tahu teman-teman pendengar ada cerita, bisa kirim DM ke Instagram kami @dialogkehidupan di Instagram. Teman-teman bisa bagi cerita di sana. Dan sampai berjumpa lagi di podcast kami selanjutnya. Bye!